Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Husnul Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky pasti bukan hanya saya, ini juga viewer kita pasti akan agak terdistract gitu dengan tampilan ada Edelweiss di depan Anda itu. Ya, kembang abadi yang memang udah lama tuh, dan ini bukan dicuri ya dari gunung. Ya, Ini dari sebuah tempat yang memang boleh diambil. oke. Ini cantik nih, Edelweiss ini jenis apa nih, Bung Rocky? Ini otherwise jenis koalisi netral. Oke, kebetulan itu satu, dua, tiga, empat. Kalau empat koalisi besar dong. Ya, atau berapa itu? Yang bunganya hanya dua gitu. Yang bunga dua berarti kalau dua nggak memenuhi syarat presidensial threshold kecuali kalau Golkar dengan PAN atau Golkar dengan PKB gitu cukup. Tapi kalau Nasdem, PKS dan Demokrat nggak cukup tuh kalau cuma dua yang besar gitu. Ya itu mereka itu koalisi permusuhan. Kalau ini koalisi percintaan. Oke, mari kita lanjutkan kalau gitu kita ngomong soal koalisi-koalisi. Kalau kita amati kemarin Anies Baswedan bicara dalam sebuah forum makanya terbuka dia menyebut selain 5 syarat untuk calon wakil presiden yang akan dipilih itu ada syarat nolnya ya, nomor nol itu pemberani dan tidak bermasalah gitu. Dan sementara orang kemudian duga-duga siapa sih calon wakil presidennya Anies ini dan kita lihat ini saat bersamaan AHY itu sangat apa ya sekarang ini ofensif gitu ya di beberapa forum sudah secara tegas dia melakukan kritik-kritik yang tajam terhadap pemerintahan dan ini saya kira makin menegaskan kalau ini memang koalisi perubahan gitu dari sisi AHY-nya ya. Terus sementara tapi kok kali ini yang diserang sama dia justru soal food estate ya kita tahu food estate ini proyeknya Pak Prabowo padahal kemarin Demokrat dan Nasdem itu dan Gerindra baru saja melakukan pertemuan. Ya itu dari segi potensi tentu AHY ada di depan tuh. Ya. Dan di Anies dia memerlukan seorang yang lepas dari segala macam kontroversi. Kontroversi pertama tentu bebas dari korupsi nepotisme ya pasti AHY nggak pernah jadi pejabat pasti dia nggak ya, lepas dari semua soal itu tuh. Yang kedua kalau soal pemberani ya jelas AHY dia bahkan memutuskan untuk berhenti dari militer tempat dia dilatih untuk masuk ke dalam wilayah uh, masyarakat sipil itu. Itu satu keputusan yang berani itu karena dia berhitung pada waktu itu bahwa dia sangat mungkin tidak mungkin atau sangat mungkin tidak akan mencapai potensi tertinggi seperti ayahnya itu jadi jenderal. Tapi dia berpikir dia mungkin juga mencapai posisi sipil seperti ayahnya itu. Itu mimpi yang bagus dan dulu saya dorong itu karena menganggap ini anak muda masuk di pilpres bersaing dengan Anies Baswedan. Pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa Anies punya kapasitas untuk mengolah bangsa dengan konsep. Jadi ini ada semacam deja vu sebetulnya tuh bertemu kembali kendati pernah ada di dalam duel di pilkada 2000 ya pilkada DKI waktu itu. Tapi 2017. kita lihat ada perubahan baru karena kelihatannya AHY atau Partai Demokrat secara konsisten mengambil sikap untuk beroposisi terhadap kebijakan Jokowi itu. Nah, food estate itu memang ada di bawah koordinasi Pak Prabowo, tetapi jelas itu adalah perintah atau penugasan yang diberikan oleh Jokowi itu. Dan kalau kita baca problemnya, apa sih problemnya? Pertama, memang deforestasi itu. Yang kedua, memang itu tersendat-sendat, lalu ada bagian yang hancur tanahnya tuh sehingga tidak bisa tumbuh bagus. Tetapi seringkali juga dikatakan karena anggaran untuk memelihara lahan yang sudah di clearing itu, sudah deforestasi itu nggak ada. Kan itu problem food estate sekarang ini udah nggak ada anggaran untuk meneruskan proyek itu sendiri. Jadi ya pasti batal, pasti gagal. Nah dilihat dari segi ekologi itu pasti tanah yang ditelantarkan karena tidak dirawat, pupuknya salah atau jumlah bibit yang ditanam di situ sebetulnya tidak memenuhi economic of scale sehingga potensi untuk menghitung bahwa dia bisa sustainable. Jadi semua itu sebetulnya perencanaan yang dari awal tidak sempurna. Dan itu memang masuk akal kalau AHY mesti kritik food estate walaupun sebetulnya itu adalah soal pemeliharaan yang atau program yang gagal. Tapi dari sudut pandang ekologi, saya kira yang diucapkan AHY betul. Karena kita sebetulnya harus mempertahankan jumlah oksigen di di Kalimantan maupun di Papua, jumlah keanekaragaman hayati di hutan-hutan primer di Papua dan di Kalimantan. Itu poinnya tuh. Jadi saya kira AHY mengambil poin yang saya kira
cukup cerdik karena itu poin yang diusung oleh milenial, oleh anak-anak muda sekarang itu. Jangan ada satu pohon pun yang ditumbangkan karena itu akan mempengaruhi iklim dunia. Jadi AHY ambil isu yang berkaitan dengan masa depan bumi, termasuk masa depan anak-anak muda yang 60% adalah pemilih-pemilih baru di dalam pemilu 2024 nanti. Ya, dan saya kira ini cerdik juga ya cara AHY ini dia mengambil keberanian semacam itu karena kita tahu sekarang ini kendati koalisi perubahan itu mengusung namanya perubahan itu kan dari satu sisi Nasdem itu tetap ambigu. Nasdem tidak tetap mau bicara bahwa mereka itu bagian dari perubahan atau antitesa atau teknis antitesa dari Jokowi itu kan kelihatannya masih alergi banget dari Nasdem. Sementara kalau kemudian tidak membuat perbedaan semacam itu, apa dong nilai jualnya Anies itu dibandingkan dengan Ganjar dan Pak Prabowo yang sudah jelas mengusung keberlanjutan dari Jokowi? Saya kira betul Anies maupun AHY membaca keinginan publik, bahkan keinginan itu sifatnya memaksa itu imperatif itu. Ya. Yes, karena poin dia selalu adalah perubahan. Tetapi orang mau tunggu apa bedanya? Perubahan itu mesti di dalam kondisi paradigmatik kan. Jadi perbedaan paradigma mesti diucapkan. Kita lihat bagaimana Anies mulai mengkritik soal-soal yang berhubungan dengan infrastruktur dan AHY mulai mengkritik hal yang pasti berhubungan dengan pertahanan, lingkungan segala macam. Karena Demokrat saya kira sangat peka terhadap soal-soal yang menyangkut lingkungan. Kemampuan Demokrat untuk melihat politik dari perspektif ekologi itu yang akan jadi semacam pembeda dari partai-partai yang lain tuh. Kan jarang kita lihat, kita dengar ada uraian yang masuk akal tentang hubungan antara ekologi dan pertahanan nasional. Nah, saya kira dalam versi yang sekarang yang dia ucapkan kemarin itu bagus sekali. Jadi kita tuntut sebetulnya semua partai mengucapkan hal, kendati banyak partai yang tersandung masalah itu. Apalagi kalau Ganjar pasti nggak mungkin seotentik atau selancar AHY untuk mengucapkan soal apa namanya itu keamanan lingkungan. Karena Ganjar terhalang oleh kasus Kendeng, gunung kapur yang dipapas itu yang menyebabkan banyak petani itu kehilangan masa depan. Dan kita masih ingat betapa ibu-ibu, mak-mak yang memasung kakinya di depan istana negara dalam peringatan Kamis hitam itu atau payung hitam itu nggak dipedulikan oleh Jokowi, nggak ada satupun yang menemui mereka. Dan Ganjar menganggap bahwa itu bukan urusan dia tuh. Jadi sebetulnya apalagi soal wadas kan masih berlanjut. Jadi Ganjar kehilangan hak moral untuk bicara soal ekologi. Padahal pemilih-pemilih baru berupaya untuk minta Ganjar bicara ekologi. Jadi Ganjar akan gagap dalam kesempatan. Bayangin kalau ada debat di semua kampus, apalagi debat KPU resmi itu. Soal ekologi ini diajukan, gagal, Ganjar pasti dapat nilai minus di situ. Nah, AHY tentu melihat peluang itu tuh, bahwa oke, dia masuk di dalam isu yang dia tahu akan dipersoalkan di dalam debat-debat nanti itu. Jadi dia mulai mencicil isu yang sifatnya strategis. Ya, dan kendati sekarang ini kan lembaga-lembaga survei itu mengkonfirmasi bahwa sekarang yang menginginkan keberlanjutan itu jauh lebih besar daripada perubahan. Oke lah, kita kan sering skeptis terhadap lembaga survei. Tapi kalau kita berhitung misalnya begini, katakanlah dengan 3 kandidat ya, Bung Rocky ya, yang akan bersaing pada partai dan nanti dipastikan itu ada 2 putaran begitu dari pemilu ini kalau dengan 3 kandidat. Kan kalau kemudian Anies itu berebut ceruk yang sama dengan Ganjar dan Pak Prabowo, dia jelas kalah. Dia nggak mungkin dia bisa mengklaim dia dekat dengan di endorse oleh Pak Jokowi seperti halnya Ganjar maupun Pak Prabowo kan. Jadi harusnya dia harus berani ya menurut saya ini Anies untuk bicara terus bahwa ya dia memang representasi dari perubahan dan dia itu antitesa dari Jokowi. Yaitu pentingnya Anies tetap harus di dalam ide bahwa dia mau berubah dan ucapkan secara gamblang apa yang dia mau ubah itu. Bukan dianya yang mau berubah, dia harus mengubah sesuatu. Yang diubah pasti legacy Jokowi kan. Jadi mesti jelas itu, bukan berubah untuk bikin yang baru, bukan mengubah yang ada sekarang. Itu soalnya tuh, mengubah cara membayar hutang, mengubah strategi untuk bangun infrastruktur, mengubah semua soal harus dia ubah itu. Kalau dia bilang saya akan buat sesuatu yang lain yang baru, oh iya, tetapi dia mesti batalkan dulu perjanjian-perjanjian yang bahkan ada basis undang-undang termasuk IKN
supaya dia tahu bahwa dia mampu untuk mengubah sesuatu yang sedang dijalankan atau bahkan tidak diteruskan karena sifat yang apa namanya itu pembiayaan multi years itu kan. Yes, Ini memang akan menimbulkan kegoncangan, tetapi hanya dengan cara itu APBN diselamatkan. Kalau Anies misalnya bilang oke ya saya akan punya perspektif lain, iya tapi utang luar negeri sekarang itu bayar cicilan bunga itu udah sepertiga dari APBN tuh, apalagi ditambah cicilan pokok itu udah bangkrut aja kan. Itu berarti bagian-bagian yang merupakan hak sosial rakyat, kesehatan misalnya, atau pemberantasan kemiskinan, sanitasi, kesehatan reproduksi perempuan, itu akan tertinggal hanya untuk bayar utang. Jadi ini yang kita sebut mesti detail, ucapin perubahan, dibahas langsung apa yang mau diubah, kenapa itu diubah, karena dia menyebabkan ketidakmakmuran dan ketidakadilan. Cuman itu orang cuma mau lihat logika itu, bukan sekedar main-main data, tapi logikanya apa? Mau mengubah artinya yang sekarang itu salah, mesti begitu diucapkan. ya, ya, ya. Coba mari kita bayangkan ya, kalau kemudian mengikuti seperti yang keinginan Nasdem gitu, oh enggak, kita masuk bagian dari pemerintah dan kita bukan antitesa dari Pak Jokowi. Itu kan nanti terjadi semua Jokowi, tapi akhirnya kan publik bisa membedakan siapa yang Jokowi KW1 misalnya, yang KW1-nya Pak Prabowo karena dia yang paling banyak didukung oleh Pak Jokowi. Ganjar KW2 dan Anies KW3, Jokowi KW3. Mau dapat apa di situ Anies dengan jadi Jokowi KW3 itu? Itu sedikit kekonyolan dari Nasdem itu. Kan berharap Jokowi, karena Jokowi datanya siapa wakil presidennya, lalu Nasdem merasa oh kalau itu Jokowi akan pro. Iya, tapi dia pro ke Anies itu mungkin pro ke 7 tuh di depannya masih ada Prabowo yang di depan tuh. Jadi Anies itu buntut sebetulnya. Ngapain berharap yang buntut itu dapat rezeki, kan nggak ada ceritanya tuh. Jadi mestinya Nasdem itu tegak lurus saja bahwa dia memang berupaya untuk berbeda, dan perbedaan itu mesti diucapkan setiap kali tuh. Jangan tiba-tiba mau berbeda, tiba-tiba dapat ide bahwa oh Jokowi ternyata nanya soal cawapresnya ya, lalu terjadi perubahan pembicaraan lagi di antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Oh Jokowi nunggu seseorang yang kira-kira bisa dia setujui, itu ngaco lagi kan. Jadi faktor Jokowi ini mesti dihilangkan. Kita hormati Pak Jokowi karena dia berupaya untuk menitipkan orang dia di dalam semua koalisi. Tetapi Pak Jokowi lupa bahwa semua orang tahu bahwa siapa yang hendak dititipkan paling unggul, ya Prabowo udah. Jadi kita anggap aja bahwa Pak Prabowo memang bersiap-siap untuk jadi presiden, bahkan dengan dukungan Jokowi itu. Nah, Anies nggak boleh berpikir begitu. Anies dan Ahy nggak boleh berpikir begitu kan. Kalau Ganjar kan masih bisa berpikir separuh-separuh karena masih ada mungkin hubungan personal antara Ganjar dan Jokowi, semacam tiap kali mungkin bikin courtesy call diam-diam. Oke, saya nggak mungkin secara sempurna mendukung Anda kata Jokowi karena Ibu Mega masih cemburu atau masih jengkel pada saya, tapi saya akan pakai beberapa bagian dari kemampuan saya untuk mendukung kamu Ganjar, misalnya dengan membuatkan dia apa itu baju hitam putih apalah itu. Jadi sebetulnya permainan Jokowi makin lama makin konyol juga tuh. Kan dia takut untuk mengatakan saya hanya mendukung Prabowo, kan lebih enak begitu kan. Sehingga buat Pak Prabowo ya udah itu udah perjanjian antara dua tokoh kan mesti dipegang tuh erat. Jangan sampai jadi perjanjian batu tulis kedua tuh. Batunya masih ada, tulisannya udah nggak ada. Ya, jadi saya kira kita mesti dorong terus ya Anies dan AHY itu untuk terus menyuarakan apa sih yang membuat orang melirik dia, apa yang membuat berbeda. Saya kira kalau kita kemudian melihat hanya pilihan-pilihan semua menyatakan kepada akan melanjutkan pembangunan seperti pada Pak Jokowi, ya kita sudah bisa membayangkan 10 tahun yang akan datang itu seperti apa. Gitu. 10 tahun sekarang ini aja persoalan sudah banyak, utang makin menumpuk, banyak proyek mangkrak, BUMN juga babak belur gitu. Kalau ditambah 10 tahun lagi, saya kira mungkin daya tahan bangsa ini akan semakin berat. Iya itu, dan agak aneh juga kalau petinggi Demokrat bilang di putaran kedua ya kami berpikir untuk bersama dengan Gerindra. Itu berarti Anies yang terlempar dong kan. Betul. Ya. Ajaib juga cara berpikir begituan kan. Jadi sebetulnya pastikan aja bahwa posisi perubahan itu ada pada Anies dan AHY, dan itu diucapkan secara konsisten. Bagus AHY ucapan itu kritik yang memang juga akan terkait dengan kedudukan Pak Prabowo sebagai koordinator food estate. Tapi Prabowo juga punya poin untuk menerangkan misalnya bahwa anggarannya nggak diturunkan segala macam. Artinya Jokowi memang tidak menghitung itu sebagai sesuatu yang mendesak. Yang lebih mendesak tetap adalah IKN. Kan beginian-beginian, isu beginian itu mesti dibuka secara detail tuh supaya
nggak ada beli kucing dalam karung. Biar kucingnya dalam karung, tapi karungnya bikin bolong aja supaya langsung kelihatan kucingnya. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita Oke, ngobrol Bung Rocky ya. ya.